Indonesia is not strange to natural disasters. We have from volcano to tsunami to landslide to every other possible type of natural disasters. And we have noticed that the government of Indonesia has effectively managed almost all these natural disasters on their own with limited support from the international community. So we appreciate that and recognize the role that the government is playing in that. We particularly would like to highlight that women and girls are usually disproportionately affected by any type of natural disasters. We know that because of the gender inequalities, women and girls are among the most affected ones during a natural disaster. So we want to draw the attention of all humanitarian actors to pay a bit more attention to women and girls at the time of crisis and at the time of disasters. Dalam situasi normal, satu di antara 4 perempuan berusia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangannya. Ketika terjadi bencana, kerentanan ini meningkat secara signifikan. Untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender, negara hadir memperkuat koordinasi dalam bentuk klaster penanggulangan kebencanaan yang di dalamnya terdapat subklaster pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Sistem klaster penanggulangan bencana itu yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNPB nomor 173 ini tentang sistem klaster penanggulangan bencana. Nah, di dalam klaster ini ada klaster pengungsian dan perlindungan. Nah, di dalam klaster pengungsian dan perlindungan ini ada subklaster lagi yang kita sebut dengan subklaster PPKBG PP ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian menetapkan Peraturan Menteri PPPA nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana. Di dalam permen itu yang paling penting adalah bagaimana memastikan penyediaan layanan bagi penanganan perempuan korban kekerasan dalam situasi bencana. Apakah dia bisa mengakses layanan UPTD, PPA, atau akses layanan yang diberikan oleh aktor-aktor kemanusiaan lainnya. Lahirnya Permen PPPA nomor 13 tahun 2020 tentang pelindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana. Ini tentunya juga menjelaskan bahwa dalam situasi bencana perempuan dan anak selalu saja masih menjadi kelompok yang rentan. Juklat BNPB nomor 9 tahun 2023 mengenai data terpilah bertujuan untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara adil, inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan khusus dari kelompok rentan untuk meningkatkan respon dan pemulihan yang lebih efektif dan tentu saja lebih merata. Salah satu pemanfaatan data tersebut ialah untuk mencegah KBG dalam situasi bencana. Oleh karena itu, data terpilah tersebut mencakup informasi mengenai pertama, jenis kelamin dan kelompok umur. Yang kedua, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, kelompok disabilitas, balita, dan lansia. Yang ketiga, jumlah kebutuhan dan ketersediaan pemenuhan kebutuhan tersebut seperti air bersih, sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan psikososial. Yang terlibat itu meliputi aktor yang dari pemerintah maupun yang non-pemerintah. Aktor yang dari non-pemerintah ini meliputi aktor-aktor kemanusiaan dari LSM, juga lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Wilayah yang telah memiliki SK Subklaster PPKBGPP mencakup 11 provinsi dan 8 kabupaten kota. Saat ini, subklaster PPKBGPP sudah terbentuk melalui SK. Ini SK-nya bisa dari SK Gubernur, Bupati, Wali Kota. Subklaster pencegahan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan ini secara intens memang belajar banyak dari penanganan bencana di Sulawesi Tengah 2018. Memang ada 18 indikator di dalamnya, 18 standar, dan seharusnya memang ini akan diupayakan pada saat penanganan dan juga kesiapsiagaan.
Dari 18 standar itu ada standar dasar, standar mitigasi dan penanganan bencana, dan juga standar koordinasi dan operasional. Partisipasi perempuan merupakan salah satu standar dasar yang kami senantiasa kembangkan, di mana perempuan memiliki suara yang sangat penting di dalam memastikan pengurangan kerentanan atau pencegahan kekerasan berbasis gender di dalam kesiapsiagaan maupun penanggulangan bencana.